Assalamualaikum. Hai semuanya, selamat datang kembali di NHM Kitchen. Nah, di video kali ini aku membuat bikang cungkil hanya dengan 4 bahan. Insya Allah resep ini juga anti gagal ya. Nanti juga aku bakal kasih tahu ke kalian tips dan triknya gimana caranya supaya bikangnya berserat dan juga anti gagal. Jadi kalau kalian mau tahu bahan-bahannya apa, cara bikinnya gimana, tips dan triknya apa aja, simak terus videonya sampai habis ya. Langkah pertama, kita siapkan 600 ml santan dengan kekentalan sedang. Kemudian tambahkan 2 lembar daun pandan yang sudah dicuci bersih. Lalu ini dimasak sampai di bagian pinggirnya itu muncul buih ya. Jadi nggak perlu sampai mendidih banget, cukup sampai di bagian pinggirnya itu muncul buih. Nah, kalau di bagian pinggir sudah mendidih kecil seperti ini, kalian bisa perhatikan di video. Ini santannya udah mateng. Kita matikan api lalu sisihkan terlebih dahulu. Kemudian lanjut kita campurkan bahan kering, 200 gram tepung beras putih. Untuk takaran sendok ini sebanyak 20 sendok makan ya. Lalu tambahkan 100 gram tepung terigu atau setara dengan 10 sendok makan cembung. Untuk takaran sendoknya, kalian bisa lihat langsung di video ya. Dan tambahkan 200 gram gula pasir atau setara dengan 13 sendok makan cembung seperti di video ya. Lalu ini kita aduk sebentar supaya merata. Baru kemudian kita tuang santan yang masih hangat atau masih dalam keadaan panas. Ini santannya dituang secara bertahap, tidak boleh langsung sekalian ya, sambil diaduk supaya benar-benar tercampur rata. Jadi tips yang pertama itu, santan yang kita gunakan bukan dalam keadaan dingin, melainkan dalam keadaan hangat atau dalam keadaan panas ya. Dan yang kedua, santannya dituang secara bertahap, tidak bisa atau tidak boleh dituang sekaligus, karena kalau dituang sekaligus nanti tepungnya bisa matang dan itu menyebabkan kuenya nanti menjadi bantet. Nah, untuk tekstur akhir adonannya itu akan menjadi sangat cair seperti ini ya. Jadi bukan kental, melainkan benar-benar cair seperti ini. Pastikan adonannya udah benar kayak gini ya. Lanjut saring adonannya untuk menghilangkan tepung yang masih bergerindil ya. Kemudian kita bagi adonan menjadi 3 bagian yang sama rata. Lalu 2 bagian kita beri pewarna. Ini aku pakai pasta pandan dan pewarna merah. Aduk hingga tercampur rata.
Nah, setelah semua adonannya udah siap, lanjut kita panaskan cetakan menggunakan api sedang ya. Ini cetakannya yang digunakan harus super panas. Jadi biarkan dulu cetakannya itu sampai benar-benar panas, sampai keluar asap tipis di atasnya. Kalau udah ada asapnya dan ketika kalian siram dengan air seperti ini, ada sedikit asap yang keluar, artinya ini cetakannya udah benar-benar panas ya, udah siap untuk digunakan. Karena kalau cetakannya kurang panas, nanti sarangnya nggak bisa muncul. Nah, sebelum adonan dituang, kalian siram dengan menggunakan campuran air garam. Jadi garam dicampur dengan air, kemudian dicipratkan ke dalam cetakan seperti tadi ya. Nah, ini saya mau ngetes dulu cetakannya. Kalau kalian kurang yakin, boleh dites dulu cetakannya seperti ini. Kita coba dulu satu lubang diberi dengan adonan. Kalau sarangnya udah muncul, artinya cetakannya udah siap untuk digunakan. Nah, kalau adonannya udah dituang ke dalam cetakan, ini api yang digunakan itu adalah api sedang ya. Jadi dari awal mulai dipanaskan sampai adonannya dituang dan muncul sarang, itu tetap menggunakan api sedang terlebih dahulu. Nah, kalau adonannya udah 3/4 matang seperti ini dan sarangnya juga udah banyak muncul ya, kalian bisa lihat di video. Ini artinya kuenya udah mau matang. Baru kemudian kita kecilkan api ke api yang paling kecil. Boleh sambil ditutup supaya lebih cepat matang ya. Nah, setelah bagian atas kue udah kering seperti ini dan nggak ada bagian yang basah lagi, ini artinya kuenya udah matang. Bisa langsung kalian cungkil seperti ini. Nah, cungkilnya secara perlahan ya, dan didorong di bagian tengahnya supaya seratnya bisa keluar dan bisa kelihatan. Nah, kalian bisa lihat kan, ini seratnya cantik dan juga udah keluar. Artinya cetakannya panasnya udah pas dan bisa kita gunakan untuk memasak kue. Jadi lakukan proses yang sama dari awal, dipanasin dulu sampai benar-benar panas dulu cetakannya, baru cipratkan air garam, baru kemudian kita tuang adonan secukupnya ke dalam cetakan. Nah, lakukan hal yang sama setiap akan memanggang kuenya supaya carangnya bisa muncul dengan baik ya. Jadi ada 5 poin penting yang harus selalu diingat ya. Yang pertama, santan yang kalian gunakan harus dalam keadaan panas atau hangat. Kedua, santannya dituang secara bertahap sambil diaduk sampai tercampur dengan benar-benar rata. Yang ketiga, cetakan yang digunakan ketika adonan dituang itu sudah harus benar-benar panas sampai muncul asap ya. Yang keempat, api yang digunakan dalam keadaan api sedang sampai muncul sarang. Yang kelima, ketika sarangnya udah muncul atau kuenya udah mau matang, baru apinya boleh dikecilkan supaya sarangnya bisa muncul dengan cantik seperti ini. Untuk tips dan triknya nanti juga aku tulis di kolom deskripsi, kalian juga bisa baca di sana ya. Dan ingat, lakukan step yang sama dari awal lagi setiap kalian akan memanggang kuenya supaya sarangnya bisa muncul dengan cantik. Nah, ini dia ya kue carabi kang cungkilnya udah matang. Kalian bisa lihat seratnya cantik dan kuenya juga matang sempurna. Kalau kalian ikutin tips dan trik yang udah aku kasih tahu di video, kalian insya Allah pasti nggak akan gagal untuk bikin kue ini juga. Oke, sekian dulu ya video kali ini. Semoga video ini bisa bermanfaat buat kalian. Kalau kalian mau cobain kue ini, ingat untuk terapin tips dan triknya supaya menghindari kegagalan ketika proses pembuatan. Terima kasih juga karena kalian udah nonton dan klik video ini. Selamat mencoba di rumah ya. Sampai bertemu di video selanjutnya. Wassalamualaikum.